Hai, ini adalah general reading untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dimanapun Taurus berada dalam carta astrologi Anda. Ini adalah bacaan secara umum untuk tempo 72 jam akan datang. Apakah situasi Taurus untuk tempo 72 jam akan datang. Dan oleh karena pembacaannya adalah secara umum, bukan personal reading. Seperti biasa saya suka mengingatkan, pembacaannya tidak semestinya menepati situasi Anda. Bukan semua yang terbacakan di sini Anda akan lalui, karena sebahagian yang berlaku, sebahagian yang terceritakan di sini tepat sesuai terjadi kepada Anda, tapi tidak semestinya terjadi kepada orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Mungkin ada di antara Anda sebahagian kecil, apa yang terceritakan di sini semuanya berlaku, tetapi sama ada ianya terjadi dalam tempo 72 jam ke hadapan, atau mungkin lebih lagi, sehingga ke-7 hari akan datang. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Untuk yang pertama kali hadir berada dalam reading saya, selamat datang. Saya harap ada perkara positif yang Anda temui di dalam reading ini. Untuk Taurus yang sentiasa setia bersama dengan saya, syukur, terima kasih. Saya sangat menghargai sokongan Anda. Oke, kita teruskan saja. Mohon berikan saya akan yang menjelaskan situasi Taurus untuk tempo 72 jam ke hadapan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasia, yang tidak dijangkakan oleh Taurus. Sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku dalam tempo 72 jam ke hadapan sebagai panduan dan pencerahan. Siapa dan apa situasi yang hadir dalam energi Taurus? Apakah tujuan mereka? Taurus, ada seseorang mencari informasi tentang diri Anda. Ada yang ingin berkenalan dengan Anda juga. Jadi kalau ini energi baru, dia coba untuk mencari informasi, coba mengenali Taurus melalui media sosial Taurus sendiri. Jika ini, karena saya juga mengesan energi seseorang dari masa lalu. Ada seseorang dari masa lalumu yang mencari informasi tentang diri Anda. Nah, bukan bermakna masa lalu itu pasangan masa lalu. Mungkin teman lalu, teman zaman kanak-kanak. Yang pastinya seseorang dari masa lalu. Mungkin orang ketiga yang pernah muncul dalam hidup Anda. Anda pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Jadi energi seperti itu yang saya terbacakan. Jadi letak diri Anda di mana berada ya. Bukan semua yang saya sebutkan tepat terjadi kepada Anda. Kalau Anda tidak pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, jadi iya, skip saja informasi itu. Mungkin teman dari masa lalu. Nah, lihat. Dan ada yang energinya mencari informasi itu lebih kepada ingin mengetahui segala-galanya tentang Taurus, dari hal yang positif sehingga hal-hal yang negatif. Ini energi penggosip, penyibuk. Semuanya ingin diketahui. Apa yang Taurus lakukan, Taurus di mana berada, kenapa Taurus bersikap seperti ini, dengan siapa Taurus berhubungan. Dan ada energi yang lebih besar keinginannya di sini. Bukan siapapun mereka ini ya, yang ingin mencari informasi tentang Taurus. Ini bukan hal kecil bagi mereka. Mereka memang bersungguh-sungguh untuk mencari informasi tentang Taurus. Jadi energi penggosip itu juga sangat besar energinya, sangat besar keinginannya untuk mengetahui. Malahan ada di kalangan kawan-kawanmu sendiri, berada di persekitaran hidupmu sendiri, Taurus, yang berpura-pura. Bagaimana saya menjelaskan kepura-puraan mereka? Berpura-pura seperti tidak tahu apa-apa, tetapi telinganya mendengar. Berpura-pura bercerita seperti biasa-biasa sahaja. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mengorek informasi daripada Taurus. Jadi
Ya, siapapun mereka ini, mereka bukan bermain-main, bukan saja-saja mencari informasi, tetapi ada tujuan lain. Jadi ada beberapa tujuan. Tujuan yang salah satu energi yang ada di sini karena ingin berkenalan dengan Taurus. Ada perasaan terhadap Taurus, perasaan untuk ingin mendekatkan diri dengan Taurus, tetapi terlebih dahulu mahu mengetahui Taurus itu bagaimana orangnya, apa yang dia suka, sikapnya, dia sudah punya pasangan atau belum. Dan energi lain yang saya terbacakan di sini adalah ada rasa terintimidasi begitu dengan sikap. Saya tidak tahu sebenarnya, terintimidasi, tidak suka saja, seperti macam rasanya seperti hanya terganggu dengan kehadiran kewujudan Taurus. Jadi mungkin ada sesuatu yang Anda lakukan yang mengganggu emosi, mengganggu situasi seseorang. Okay? Energi Anda, Taurus, saya rasa untuk kebanyakan mereka, karena saya mengesan lebih daripada satu orang yang ingin mengetahui hal tentang diri Anda, Taurus. Ada yang engkau tidak sedar pun mereka berada dalam sikap seperti itu. Punya keinginan seperti itu. Dan kalau Anda sedar pun mereka ingin mengetahui apa yang engkau fikirkan, apa yang engkau lakukan, apa yang berlaku, apa hal yang terjadi kepada Taurus yang tidak mereka ketahui, keinginan untuk mengetahui itu. Walaupun engkau tahu, engkau sedar, mereka ingin mengorek rahasiamu, engkau berada dalam energi ini, tidak peduli, tidak ingin tahu, tidak mau ambil tahu apa yang mereka lakukan, karena engkau lebih fokus kepada pekerjaan. Mungkin engkau terlalu fokus dengan careermu, fokus mencari uang, fokus untuk mencari kestabilan dalam career. Mungkin juga itu, saya juga merasakan hal itu ya, ada. Hal itu membuatkan mereka rasa tidak senang dengan perubahan Taurus. Mereka merasakan, Taurus, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah berubah, kamu seperti menghilang dari hidup mereka. Jadi itu energi yang engkau ada saat ini. Berikan saya message lain untuk Taurus. Message lain untuk Taurus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus untuk 72 jam ke hadapan. Siapa dan apa situasi yang hadir dalam cerita hidup, perjalanan hidup Taurus untuk tempo 72 jam ke hadapan sebagai panduan. Kalau ada hal negatif yang terbacakan di sini, jadikan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah, untuk bersedia mencari jalan penyelesaian kepada apapun isunya. Hal-hal yang positif di sini jadikan sebagai panduan hidup, sumber kekuatan, motivasi, dan pengharapan. Oke. Manusia yang penuh dengan kepura-puraan. Sudah ada dua energi di sini. Kamu ada serigala berbulu domba dan orang yang salah. Orang yang salah hadir dalam hidup kamu, tetapi kad ini keluar bersama dengan rumah. Jadi ada seseorang di dalam lingkungan keluargamu sendiri yang saya tidak mengatakan kehadirannya dia orang yang salah. Kehadirannya dalam hidupmu tidak, bagaimana saya menjelaskannya? Dia seperti ada menyimpan perasaan yang kurang senang, merasa kurang senang dengan Taurus. Nah, tidak semestinya ini yang benar-benar tinggal di dalam rumahnya.
saya mengesan energi ahli keluarga. Ahli keluarga itu boleh jadi adik-beradik, ibu bapak sendiri, ipar, menantu, ibu mertua. Jadi tidak pastinya siapa di sini, tetapi Anda harus berhati-hati dengan caramu menyampaikan informasi, caramu apa yang engkau ceritakan, apa yang engkau kongsikan, engkau harus berhati-hati. Mungkin saja engkau bercerita dengan orang yang salah. Mungkin ada beberapa perkara dalam hidupmu yang engkau harus berhati-hati. Perkongsiannya harus berhati-hati. Karena ada energi penggosip juga di dalam lingkungan ahli keluargamu. Seorang yang bersifat keanak-anakan, gaya hidupnya, caranya menjalani kehidupan sentiasa ceria seperti kanak-kanak begitu. Energi yang saya rasa di sini. Oke, siapa dan apa yang akan hadir dalam cerita hidup Taurus 72 jam ke hadapan? Siapa dan apa? Siapa dan apa? Oke. Untuk ini saya mengesan energi. Ada yang sedang memperhatikan kamu, ada yang sedang dalam diam memerhatikan gerak-gerimu. Ada energi seperti menghakimi. Tapi walaupun saya katakan menghakimi, tetapi dari sudut yang positif. Oke, dia melihat, dia menilai, oke, itu sebenarnya itu perkataan yang paling tepat untuk ini. Dia bukan menyalahkan, mencari kesalahan dirimu, tidak. Tetapi lebih kepada menilai perbuatanmu. Kalau dia mendengar, nah ini yang bagusnya ya. Ini yang bagusnya berlaku dalam lingkungan kehidupanmu sekarang. Taurus, karena ada seseorang dalam hidupmu, tidak semestinya dia lebih tua daripada Anda, Taurus, tetapi dia seorang yang punya pikiran yang matang. Setiap apa yang dia dengar cerita tentang Taurus, dia menilai kebenaran cerita itu. Apa benar Taurus? Kalau memang Taurus, dia merasakan Taurus melakukan kesalahan, kesilapan, bukan salah, silap, kesilapan, dia tidak cepat-cepat menghakimi, tetapi dia menilai dahulu kenapa Taurus melakukan hal seperti ini. Itu energi yang dia ada. Oke, message lain untuk Taurus. Message lain untuk Taurus 72 jam ke hadapannya. Mohon berikan saya message lain. Message lain untuk Taurus sebagai panduan, sebagai penyuntik semangat dan motivasi kepada Taurus, pencerahan dan penjelasan. Siapa dan apa yang akan hadir dalam perjalanan hidup Taurus dalam 72 jam ke hadapan. Terima kasih. Taurus 72 jam ke hadapan. Ace of Cups. Kamu memfokuskan kepada diri sendiri. Ini energi seseorang yang mengasihi diri, mencintai diri, merawat diri sendiri, merawat hati sendiri. Tetapi saya juga mengesan energi cawanmu dipenuhi. Maksudnya masih ada ramai di sekelilingmu, teman-teman, mungkin keluarga, yang mencurahkan kasih sayang kepadamu. Jadi engkau ada rasa diberi perhatian, rasa disayangi, rasa dihargai dalam tempo 72 jam ke hadapan ini. Karena energimu sendiri yang mencintai diri sendiri itu, engkau menjadi magnet. Engkau menarik orang-orang yang sama vibration dengan dirimu, sama aura dengan dirimu. Engkau mencintai dirimu, engkau juga menarik orang yang mengasihi dirimu.
Untuk sebahagian Anda Taurus, saya melihat kewujudan cinta baru. Tadi saya mengesan energi seseorang yang sedang mencari informasi, coba mengenal diri Taurus. Jadi tidak semestinya Anda membuka pintu hati untuk menerima orang baru, cinta baru, tetapi ya ada cinta baru untuk Anda hadir dalam tempo 72 jam ke hadapan ini. Keadaan keluarga harmoni, suasana di tempat kerja juga harmoni. Kalau saya merasakan ini, Ace of Cups, Ten of Pentacles, keadaan keluarga harmoni. Wow, kamu ada, memang suasananya agak baik. Boleh dikatakan antara hari yang sempurna dalam minggu ini, dalam tempo sebulan ini, dalam tempo sebulan perjalanan hidupmu, ini adalah 3 hari yang sempurna bagi dirimu. Karena Ace of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Cups, semuanya tentang keharmonian, kestabilan, kesempurnaan emosi, keluarga, dan pekerjaannya. Malahan saya merasakan keadaan keuangan juga baik-baik sahaja. Ada yang mengikat perjanjian di sini. Saya tidak pasti perjanjian apa ini. Tapi saya lebih merasakan energi mengikat perjanjian. Selalunya, card Two of Wands ini keluar, seseorang yang berada dalam persimpangan dilema, tidak tahu memilih jalan yang mana satu. Tetapi untuk reading Anda, energi Anda, Taurus, saya merasakan energi mengikat perjanjian. Jadi untuk Taurus yang ada cinta baru, ada yang coba mendekatkan diri dengannya. Saya rasa ada dia, untuk kebanyakan kamu Taurus, kamu menerima cintanya karena kamu ada Two of Wands keluar di sini. Energi mengikat perjanjian di sini. Jadi mengikat cinta begitu. Rasa energi yang saya rasakan di sini. Ada peluang baru, sama ada peluang baru ataupun message yang Anda nantikan. Ada berita baik yang engkau terima. Saya juga menerima message untuk Taurus yang ada masalah komunikasi dengan anak ataupun seseorang yang lebih muda dari Anda, adik ataupun anak, akan diperbaiki keadaan itu. Ya, lihat kamu ada Six of Cups di sini. Memperbaiki hubungan dengan sama ada anak, adik-beradik, ataupun seseorang dari masa lalu. Oke. Cuma energi yang saya terbacakan di sini, jika seseorang dari masa lalu hadir kembali, karena kamu ada orang yang salah di sini. False person, kan false person. Saya merasakan energi seseorang dari masa lalu yang saya tidak begitu percaya dengan ketulusan. Saya tidak begitu percaya dengan kejujuran seseorang dari masa lalumu. Karena apatah lagi kad ini secara tidak sengaja dibawakan tangan saya untuk meletakkan Two of Wands, Page of Pentacles, Six of Cups di bawah serigala berbulu domba. Jadi berhati-hati dengan seseorang dari masa lalumu. Saya tidak merasakan energi yang baik. Di awal pertemuan dia akan memberi dia ada energi pemberi. Mungkin memberi uang, membayar makan minum, tetapi akan ada tahap tertentu yang dia akan menghilang dari hidupmu. Karena apatah lagi kalau seandainya dia hadir dalam beberapa minggu kebelakangan ini, sebelum reading ini dia sudah menghubungi Anda, ada yang sudah dihubungi oleh masa lalu. Ya, kamu harus berhati-hati. Saya tidak merasakan
masa depan yang cerah. Saya tidak merasakan sesuatu kejadian yang cerah, masa depan yang cerah dengan energi ini. Saya mengesan energi Cancer dan juga Aries dalam reading ini. Oke. Sebagai penutup kepada reading 72 jam Taurus, berikan saya Oracle card untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oracle card untuk Taurus. Jangan takut menjadi diri sendiri. Jangan takut menjalani kehidupan diri sendiri. Pilih untuk keharmonian, memilih untuk berbaik, hidup harmoni, bukannya konflik. Jangan memilih untuk berperang ataupun konflik dengan orang lain, tetapi lebih kepada pilihlah keharmonian. Dalam masa yang sama, jangan takut menjadi diri sendiri. Jalani saja apa yang engkau inginkan. Cara menjalani kehidupan seperti yang engkau inginkan. Message lain untuk saya mendengar Capricorn. Saya tidak pasti bagaimana Capricorn menjadi zodiak penting dalam reading Anda, tetapi ya saya mendengar Capricorn. Lepaskan penghalangmu, lepaskan halanganmu, ataupun berani menghadapi halangan, tantangan hidup. Masa untuk menolak negativity dalam hidupmu. Masa untuk menolak hal-hal yang negatif, aura yang negatif. Nah, sekali lagi, perkara negatif jatuh di bawah kumpulan energi masa lalu, kumpulan energi serigala berbulu domba. Jadi ya, kalau engkau pernah melalui masa lalu yang negatif dengan seseorang ini yang dari masa lalumu, ya tolak dia dari hidupmu. Energi Scorpio ada di sini ya. Jadi sudah saya mengesan energi Aries, Cancer, dan Scorpio di sini. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Taurus. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.